biasanya kan masing-masing usaha itu ada tekengannya sendiri-sendiri. Jadi ya perang-perangan lah, bahasa kasarannya itu ya. Musuh jangan dicari, tapi kalau berhadapan jangan takut, jangan gentar, karena kita sudah berlatih, dibiasakan ya, sandarannya hanya Allah semata. Itu kalau sandarannya Allah, maka yang membantu kita adalah para malaikat. Jika panjenengan itu berusaha membantu seseorang, biasanya adalah suatu penyakit, itu harus diteliti dulu penyakitnya itu dari mana asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi, terus menerus berjumpa, saling menasehati, saling mengingatkan sesama saudara seperjalanan, jangan bosan-bosan. Kali ini akan saya kisahkan ketika menjalani lelaku Toreko Qadiriyah, yakni ngedan atau menjadi orang edan, atau bahasa Jawanya mbambung, selama 41 hari. Ketika saya ketemu dengan seseorang yang minta tolong diobati penyakitnya, dan ternyata dia itu seorang dukun atau orang pintar ya. Dan tahunya ya setelah mengobati itu, saat mengobati itu cerita akhirnya ya, jadi ceritanya begini. Ketika ngedan ya, saya kan sama pasangan ya, berdua biasanya itu sama pasangan berdua kalau ngedan, supaya tidak kesepian, peraturannya begitu, boleh berdua. Akhirnya ketemu satu orang yang kehilangan pasangannya itu, jadi bertiga. Beliau ngikut aja ya, dia ngikut aja sama saya, akhirnya ikut terus. Nah yang ini baru ketemu lagi satu orang lagi yang kehilangan pasangannya juga, ditinggal pasangannya. Ini jadi orang 4. Waktu itu ketemunya di sebuah warung ya, orang jual buah rambutan. Ketemu di situ, kok tiba-tiba ada orang edan, terus dipanggil orang yang jual buah itu, dan kita yang pertama dipanggil itu kita bertiga, kemudian dia, jadi berempat, dikasih kopi, dikasih buah, suruh istirahat jalannya. Nah, ketika sudah selesai itu istirahat, kita balik, itu yang terakhir ketemu kita itu agak linglung gitu loh, teman kita itu agak linglung, kok bingung gitu, resah, gelisah. Akhirnya sebagai teman seperjalanan ya, saya berusaha menetralisir dengan beberapa cara. Akhirnya lumayan agak netral. Kemudian teman kita yang baru itu bisa cerita, ngobrol. Ternyata habis ketemu orang di pasar, panggil orang yang wajahnya pucat, kurus, minta tolong sama dia untuk diobati. Tapi dia bilang, saya nggak bisa ngobati, nggak biasa ngobati, saya cuman mijit gitu ya. Akhirnya kita dapat cerita itu, oh ya sudah, nanti kalau kita ketemu orangnya di daerah, lewat daerah sana ya, mudah-mudahan bisa ketemu orangnya, bisa diobati. Akhirnya beberapa waktu kita berjalan, beberapa hari ya,
lewatlah di daerah rumahnya katanya. Kan dikasih petunjuk rumahnya itu katanya dekat sama pasar, di belakang pasar, gini. Akhirnya ketika lewat ya jalan itu kan lewat depan rumahnya, terus dipanggil orang edan, kesini istirahat dulu. Akhirnya kita istirahat, dikasih kopi, rokok, sama dikasih makan ya Indomie tuh. Kemudian dia ya orangnya itu cerita penyakitnya begini sudah semingguan ini, sampai gemeteran, sampai pucet dan lain sebagainya. Ya akhirnya kita berusaha netralisir, membersihkan, berusaha supaya bisa diberi Allah kesembuhan. Yaitu kejadiannya ya sekitar sore atau siang ya, ba'da duhur itu, atau sekitar asar itu. Jadi kita bersihkan, kemudian alhamdulillah sudah agak enteng katanya. Kemudian kita kembali berjalan lagi. Setelah berjalan waktunya maghrib ya, kita cari tempat untuk beristirahat ya, istirahat terus sholat. Itu kalau nggak salah itu di sebuah balai desa ya. Dan di sana juga ketemu ada orang ngedan juga, karena di sana ada peraturannya, orang ngedan biar nggak keleleran itu disuruh kalau tidur disuruh di balai desa supaya enggak terlalu mencemari lingkungan atau mencemari terlalu mengotori banyak tempat gitu. Katanya gitu. Hanya itu kita sholat bersama, terus zikir waqiah bersama, sholawat bersama, kemudian diberi makan. Terus kita selesai makan, itu kok ada tiba-tiba ada semacam bola api gitu ya, tapi ini kok pandangan goib ya. Apa ini gitu. Nah, teman saya itu ya salah satu dari 4 orang ini yang ketemu, yang pasangannya hilang. Yang pertama itu bisa melihat pandangan batinnya ya. Atau orang bilang namanya Indihome. Indihome apa, bisa melihat itu ya. Akhirnya saya suruh cek, saya bentengi ya pakai pola cahaya, kemudian masih ada serangan ini apa ini? Terus katanya ada orang 4 pak, ini katanya gitu, orang 4 duduk melingkar itu lagi ngirim banyak api ke arah sini. Coba saya cek lagi, bentengi lagi, lebih itu apinya kayak gini ya, kayak dum gitu ya, tas gitu. Karena dari perisai itu tadi ya yang saya buat. Kemudian masih ngirim terus, cari tahu ini siapa yang ngirim. Ternyata itu adalah yang ngirim penyakit kepada orang yang kita obati tadi siang. Jadi orang yang tadi siang itu memang bener orang pinternya, ternyata musuhnya banyak, jadi kalah gitu loh sama orang pinter yang lain. Nah, karena banyak yaitu akhirnya udah sampai sini kan, ini ada beberapa mau banyak lagu apa pak atasi pak, jangan sampai kesini pak gitu ya. Akhirnya saya atasi, saya tarik part-partnya itu, kemudian saya saya lumpuhkan lah bahasa kerennya ya, saya lumpuhkan. Akhirnya sudah bentang semua ya, semaput semua gitu ya, orang 4 itu. Sudah pak, alhamdulillah gitu, sudah selesai serangannya, kirimannya. Kita tenang semuanya ya, semuanya jangan lupa lafadznya itu
Jangan lupa lafadznya selalu dijaga 24 jam, terus selalu berzikir, mengingat lafadz Allah di dada minimal ya, itu selalu dijaga agar ada menyala, ada benteng lah di Tuhani gitu. Jadi kemudian setelah reda ya, santai lagi sekitar 20-30 menit lagi itu ada lagi kiriman. Ribut lagi teman-teman. Ada lewat sama-sama. Malah ada yang teriak-teriak, "Pak, anak saya kecil-kecil." Sampai gitu. Jadi ya ini saya menggambarkan kericuhannya gitu ya. Semangatnya bola api lagi. Terus saya bentengi lagi, ya masih tenang terus itu. Wah, ini nggak berhenti ini. Coba dicek saya gini. Di Terawang itu ada ini 20 orang duduk melingkar Pak, yang 4 tadi sudah kelenger itu tinggal 20 orang ya. Hanya yang 20 itu saya seperti tadi saya lumpuhkan juga ya. Saya lumpuhkan, supaya tidak berlarut-larut, saya atasinya dengan gurunya 24 orang itu, juga mbah gurunya lagi 24 orang, 3 level ke atas itu saya lumpuhkan semua supaya tidak ada terus berlanjut lagi gitu. Itu cara saya biasanya kalau menghadapi orang pintar itu, tidak hanya orangnya saja tapi gurunya juga dan mbah gurunya juga, 3 level ke atas lah ya. Kalau 4 level ke atas itu ya terlalu jauh, mungkin biasanya hubungannya itu 3 level aja ke atas dan di samping. Itu saya selesaikan, saya lumpuhkan, akhirnya alhamdulillah tidak ada berenang lagi semuanya. 24 itu gentang semuanya. Saya tidak tahu selanjutnya bagaimana, yang penting serangannya itu sudah berhenti. Jadi itu apa ya, ternyata secara nggak sengaja, walaupun bukan saya nyari wah semacam pasien nyari orang sakit, tapi saya dipertemukan pasien yang itu pasiennya itu orang pintar, yang musuhnya juga banyak, karena kan biasanya urusan bisnis gitu ya. Karena dia yang sakit itu cerita sering ngatasi urusan bisnisnya orang, jadi orang pintar urusan usahanya orang. Wah, itu biasanya kan masing-masing usaha itu ada tekengannya sendiri-sendiri, jadi ya perang-perangan lah seperti itu ya. Ini nggak bisa disalahkan karena ini semua pengaturan Allah, semuanya itu sudah diatur sedemikian rupa, hanya kita ambil pelajarannya saja. Jangan ada bahasa kasarannya itu ya, musuh jangan dicari, tapi kalau berhadapan jangan takut, jangan gentar, karena kita sudah berlatih, dibiasakan ya, sandarannya hanya Allah semata. Kalau sandarannya Allah, maka yang membantu kita adalah para malaikat pasukan putih. Insya Allah begitu. Tapi tidak boleh sombong, tidak boleh congkak, tidak boleh mencari gara-gara. Kita harus membantu orang menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah. Nah, itu rule saya itu begitu, tidak mencari tapi menyelesaikan. Demikian. Poinnya, simpulannya dari kisah ini adalah, jika panjenengan itu berusaha membantu seseorang yang misalkan ada masalah, yang biasanya adalah suatu penyakit, itu harus diteliti dulu penyakitnya itu dari mana asalnya, kemudian itu medis atau non medis. Walaupun biasanya penyakit medis itu asalnya dari non medis, tapi itu sumbernya itu dari dalam dirinya atau dari kiriman. Karena kalau dari dalam dirinya itu lebih bisa fokus mengatasinya, tapi kalau kiriman kita akan berhadapan lagi dengan yang mengirim gitu. Ini harus
ambil pelajaran, kita harus punya strategi tertentu. Tapi lama-lama kalau kita terbiasa akan mampu punya planning, gini caranya ngatasi. Yang tadi itu termasuk yang saya ceritakan, saya kalau ngatasi itu saya selesaikan orangnya sama gurunya dan mbah gurunya biar gak berlarut-larut terlalu lama. Itu pengalaman saya yang lalu itu yang pertama ketika terus dikirim selama berturut-turut tuh hampir 30 dukun itu, akhirnya capek, menghabiskan waktu dan tenaga. Akhirnya ya saya selesaikan seperti itu, dan biasanya berhenti karena sudah tidak bisa minta tolong lagi. Demikian, semoga 1-2 kata dari saya ini ada manfaat bagi kita semua. Kita ambil pelajaran, yang jelek kita tinggalkan. Jangan lupa selalu bahagia, dan jangan lupa selalu putar tasbihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.